dangdut dan juga girl band ini jarang sekali untuk disatukan. Apa sih alasannya untuk memasukkan unsur dangdut ke lagu kalian? Jadi sebetulnya nggak ada yang salah gitu dengan menyukai K-pop, dengan menyukai J-pop, nggak ada yang salah. Tapi jangan sampai kita tuh kayak melupakan rootsnya kita gitu. Kalau aku suka yang kayak gini, bisa goyang jadi diri sendiri, nggak perlu malu, lemasin aja. Halo Tribuna, selamat datang di On Cam Every Night bersama Siska Mawaski di sini. Nah, kali ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan sebuah girl band pendatang baru aja debut pada 26 Oktober lalu kayaknya nih. Nah, ini girl bandnya nih nggak biasa nih, karena kalau biasanya kan girl band tuh K-pop, J-pop, atau mungkin Barat mengusung pop-pop biasa lah. Tapi girl band satu ini ada unsur dangdut koplo di dalamnya. Nah, langsung aja ya kita sapa, sudah ada San di sini. Halo girls. Halo. San, apa kabar? Across the universe. Hi, we are San. Ulang dong, ulang lagi biar agak kompak nih ya. 7, 8. Across the universe. Hi, we are Sun. Oke, gini ya. Oke. San, ini baru aja debut ya. 26 Oktober, betul? Nah, Oke, betul. San, boleh dong perkenalan masing-masing member ini biar Tribuners di rumah tahu satu-satu anggotanya dari San ini. Silakan dari yang paling muda dulu deh, dari paling muda nih. Hai semuanya, perkenalkan aku Wi Sujin, bisa dipanggil Sujin atau Sujina. Sujin. Salah satu member di Sun yang paling muda berusia 15 tahun. Masih 15 tahun. Lanjut sebelahnya. halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya. Aku masih imut-imut seumuran sama Sujin lah ya. 2 tahun. Bohong dosa loh Tasya. 15 tambah 7. Si gadis berambut merah. Sebelahnya Tasya. Halo Tribuners, perkenalkan nama aku Nabila. Umur aku 20 tahun, tapi 4 hari lagi aku 21 tahun. Iya ya. 21 tahun. Kapan tuh ulang tahunnya tuh, Nabila? 1 November, Kak. Wah, bentar lagi ya. Oke, sebelahnya. Halo Tribuners, nama aku Hanjian Kok, kalian bisa panggil aku Jian. Jian. Nah, yang terakhir nih, yang paling senior di antara teman-temannya. Silakan. Halo Tribuners, perkenalkan nama aku Atta, umur aku 23 tahun. Oke, ini ya. Ada Sujin, Tasya, Nabila, Jian, dan Atta. Ini mungkin Tribuners agak ini ya, agak namanya penasaran. Ini ada dua orang, kok namanya kurang Indonesia sekali ya. Ada Sujin dan juga Jian. Boleh tahu dong kalian itu apakah orang Indonesia asli atau campuran atau seperti apa nih? Dari aku ya, namaku itu Hanjian Kok, itu tuh terinspirasi dari film Full House. Pada saat mami aku lagi ngandung aku, dia tuh suka banget nontonin film Full House. Terus pemeran itu namanya itu Hanjian. Jadinya Hanjin itu jadi my Chinese name since my dad was Chinese gitu. Tapi mami aku Sunda. Jadi pure Sunda, pure Indonesia. Iya, tapi papi akunya aja yang Chinese gitu. Oke, Indonesia Chinese namanya terinspirasi dari drama Korea, Jian. Iya, drama Korea Hanjian. Cuman di belakangnya ada quote-nya kan, itu marga Chinese dari aku. Gabungan ya namanya Korea Cina ya. Iya. Kalau Sujin nih, Sujin. Jujur aku nggak tahu papi aku dapat inspirasi dari mana. Cuman kadang orang suka kayak, wah kok namanya Sujin? Itu karena papi aku itu tuh was born and raised full Korean dari Busan. Di my hometown in Korea itu di Busan. Terus emang mama aku full Indonesia. Jadi makanya nama aku Wi Sujin. Wi itu nama marga aku. Sujin itu tuh nama aku. Bisa dipanggil Sujin atau Sujina. Gitu deh. Jadi ada keturunan Korea. Kalau Sujin sendiri bisa bahasa Korea nggak nih? Aku bisa sedikit-sedikit.
Soalnya aku apalagi kalau pas masih kecil, aku suka banget tuh dinyanyi lagu lullaby-lullaby gitu sama papi aku. Jadi masih pakai bahasa Korea di rumah. Aku sama papi aku mix sih, Kak. Aku paling sering fluently on English karena kan aku juga dari kecil di sekolah internasional. Jadi aku lebih terbiasa pakai English. International ya. Oke, aku mau tahu dong, ini kalian awal terbentuknya tuh seperti apa sih? Apakah ada audisi atau gimana nih? Iya, jadi kita awal terbentuknya itu pertamanya lewat audisi, Kak, bener banget. Jadi itu waktu masa pandemi ya, kalau nggak salah itu 2021 pertengahan, itu tuh kita lagi di rumah masing-masing nge-scroll dan dapet informasi audisi di sosial media. Audisinya tuh pertamanya Cherry Bell 2.0 untuk girl band gitu, dan kita masing-masing pada submit audisi itu, dan ternyata kita lolos tahap pertama. Tahap pertama itu audisinya online dulu, Kak, melalui aplikasi streaming GoPlay, dan setelah itu kita tahap 2 juga masih online, tahap 3 online, tahap 4-nya kita ada di Basura Mall ya. Kita audisi secara offline dengan 3 juri yang berbeda-beda setiap harinya. Terus habis itu tahap ke-4-nya kita ada tahap kelima kita 50 besar, dan tahap ke-6-nya yang terakhir kita 20 besar karantina selama 1 bulan, Kak. Jadi kalian mengalahkan ribuan orang ya yang ikut audisi. Dari ribuan orang terus tersaring menjadi 5. Iya, benar. betul. Kalian kenapa pengen menjadi anggota girl band? Coba Ata. Kalau aku emang pribadi tuh aku dari kecil suka nyanyi kan. Kebetulan keluarga aku, mama aku, papaku semua penyanyi, musisi gitu. Dan kebetulan aku menuruni bakatnya. Terus aku ngerasa, aduh pengen deh jadi penyanyi. Akhirnya aku sempet tuh ikut-ikut beberapa audisi pencarian bakat gitu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk jadi girl band atau girl group gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, jadinya di sini gitu, Kak. Oke, jadi sempat ikut-ikut ajang-ajang gitu ya. Belum pernah Iya, lolos waktu itu. cuma beberapa tahap doang, cuma nggak sampai ke yang tahap juri artisnya gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dapet iklan di Instagram soal audisi Cherry Bell 2.0 waktu itu. Akhirnya aku ikut di audisi We Can Be Winners ini. Oh, oke. Terus yang lain gimana nih? Kenapa kok pengen menjadi anggota girl band? Kalau aku sih waktu dari pas aku masih kecil banget ya, aku tuh udah dilesin macem-macem sama mami. Jadi tuh mami tuh kayaknya emang dianya juga suka mejeng. Cuman dia kayak jadinya mengarahkan anaknya gitu nggak sih? Kayak Jin juga sama deh. Nah iya, jadi tuh aku dari kecil udah ada les macem-macem lah. Les nyanyi, les balet, les piano, les modeling. Jadi kayak emang tumbuhnya tuh udah di atas stage aja gitu loh, Kak. Jadi kayak emang naturally love the stage, dan kayak aku sering banget juga ikut audisi-audisi sampai akhirnya debut di sini deh. Tasya sempat ini ya, jadi anggota idol group yang Oh iya, Kak. Oke. Ya. Nah, kalau yang lain coba GN. Kalau misalnya aku pribadi, aku tuh emang kayak kata Tasya ya, dari awal tuh emang mami aku tuh mengarahkan aku untuk berada di industri entertain gitu kan. Kayak misalnya aku di lesin modeling juga, les piano, les musik segala macem-macemnya dari kecil. Dan emang dari kecil tuh juga aku tuh anaknya tuh centil banget, Kak, yang kayak aku tuh banci kamera banget gitu bahasanya ya. Jadi emang dari kecil pengen banget di dunia entertain, mengentertain semua orang, tapi emang belum pernah ada jalannya gitu kan. Terus pas kata ada audisi ini, aku ikutan gitu kan. Cuma niatnya tuh awalnya tuh sebenarnya tuh nggak pernah terbesit di pikiran aku tuh untuk jadi girl band. Aku tuh pengennya tuh main film, main iklan gitu-gitu kan. Cuman pas kata aku mencoba di sini ternyata kepilih gitu. Jadi aku sekarang lagi berjuang bareng-bareng sama kakak-kakak aku dan adik aku. Good. Coba kalau Sujin. Aku emang juga taunya kayak gitu sih. Aku juga emang dari umur 4, aku tuh suka banget. Ini aku inget banget dulu tuh pas umur 4 tahun aku lagi jalan-jalan sama keluarga aku sama mi papi. Lagi di mall terus aku lihat ada stage. Dan aku lihat anak-anak kecil lagi modeling-modeling gitu loh. Oh iya, kayak lomba modeling ya. Terus aku kayak,
Mami mau ikutan. Terus akhirnya aku dilesin. Dan awalnya tuh aku dulu mau banget ikut kayak jadi model. Ya Hmm. aku sampai les modeling 7 tahun. Aku Mm-mm. ngeles modeling dari umur 4 tahun sampai aku 12 tahun. Hmm. Terus akhirnya aku baru tuh mulai terjun ke dunia iklan. Aku suka banget iklan. Ih, Coko lagi makan. Terus aku lari ke iklan, terus aku ini apa namanya ikut casting-casting kayak film, sinetron. Terus aku ingat banget kayaknya dulu pas aku umur 6 tahun, aku pernah diundang ke acara kayak Sarasehan gitu. Dan itu aku ngerasa kayak senang banget gitu loh, kayak dapet eh, waktu untuk bersinar on stage, on TV kayak gitu. Jadi sejak itu aku udah mulai kayak, Mami pokoknya aku mau jadi artis. Ah, Tapi awalnya papi aku nggak mau aku jadi artis. kenapa tuh? Awalnya pokoknya aku jadi lawyer, atau enggak jadi dokter. Ah, Nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Tapi untungnya mama aku kayak supportive banget. Dia nggak suka belajar soalnya. Suka belajar. jadi alasan gitu ya. Nabila coba. Ya, jadi akhirnya mami aku support aku dari kecil sampai Selesai. sekarang. Dan akhirnya papi aku udah mulai support aku sekarang. Terakhir Nabila. Enggak loh. Mami aku, oh iya, sorry. Bener-bener lanjut. Mami aku tuh juga awalnya tuh nggak support aku untuk berada di Oh, entertain ini. Bahkan pas awal audisi juga yang kayak, ngapain sih ikut-ikut begituan? Terus, ya Bener kan? banget. Terus habis itu, jadi aku kayak, enggak ini tuh iseng-iseng doang gitu alasannya. Cuman pas keterima, papinya juga yang kayak, oh ternyata emang anak, aku tuh pengennya tuh di sini. Jadi kayak dia kayak, oke aku support gitu. ah. Jadi membuktikan ya kalau aku tuh juga bisa di bidang ini gitu ya. Oke, Hmm. Nabila. Kalau aku itu kita hampir sama ya, berawal dari modeling semua. Jadi ya kita aku dari umur 2 tahun itu udah modeling Kak. Jadi 2003, terus habis itu 2000 aku umur 5 tahun aku dapat gelar balita berbakat provinsi Wow. Banten 2006. Iya, jadi kayak dulu tuh aku masih cimil-cimil peserta. Iya, peserta yang lain tuh tinggi-tinggi. Aku baru 1 tahun. Iya, jadi peserta lain tinggi-tinggi, cuman aku doang yang kecil banget gitu. Terus kayak pialanya tuh sampai setinggi orang dewasa. Kayak aku tuh dulu ya karena aku menang itu, aku juga ditawarin beberapa acting, terus habis itu iklan-iklan. Tapi setelah aku umur itu, aku masuk SD dan aku SD-nya sekolah di swasta yang itu mewajibkan harus pakai kerudung. Aku mulai malu sendiri untuk kayak berjalan di atas stage gitu. Terus habis itu tapi aku masih menjalankan hobi aku kayak tari tradisional dari SD sampai dengan SMA. Terus habis itu pas setelah SMA aku kayak udah bingung, nggak tahu nih gimana caranya ke entertain lagi, balik ke masa dulu tuh kayak gimana. Akhirnya kayak aku sempat kerja juga, aku sempat jadi salah satu asisten di salah satu perusahaan yang ada di rumah aku, yang ada di Kabupaten Tangerang, ya daerah aku Kabupaten Tangerang. Terus habis itu karena aku bosen sama kegiatan aku sehari-hari yang kayak cuman kerja, nongkrong gitu-gitu aja dari umur 18 tahun sampai 20 tahun, akhirnya aku dapet terobosan baru untuk ngikutin audisi. Oke, berarti kalau bisa diambil kesimpulan kalian semua berlima ini sudah punya jiwa-jiwa entertainer ya. Iya. Sudah punya basicnya. Berarti kalian tadi udah bisa nari, menyanyi gitu? Bisa. Basicnya mah ada Basicnya. kayak. Cuman ternyata buat jadi girl band gitu ya, itu kayak tetap butuh training yang gila-gilaan lagi sih. Iya, benar. Karena kita Berapa bisa lama tuh? beda-beda gitu, Kak. Benar. Kayak misalnya aku dari balet, Aku dia tari dari tradisional. jaipongan. Aku tuh hanya anak sekolah yang suka ikut-ikut pentas seni, dance-dance gitu doang. Oke. Nah, gimana kalian untuk menyatukan itu semua? Butuh waktu berapa lama tuh untuk biar kompak? Jadi tuh untungnya waktu kita setelah kepilih, kita itu kayak dikasih kayak semacam dorm gitu loh. Jadi Iya, kita kita tinggal bareng. sejak awal kita kepilih sampai sekarang. Kita tuh tinggal di satu apartemen. Jadi kayak menurut aku proses bondingnya gini termasuk yang cepet ya sih. Iya, Karena emang kita lumayan. dicemplungin dalam satu tempat yang sama. Kayak kalau kata Dedi ya kalau mau berantem, berantem deh. Justru itu yang akan bikin deket.
Jadi kayak chemistry-nya kita udah dapet banget sih sekarang. Ya, Dan benar-benar. juga kita dari audisi 20 besar bahkan 50 besar sudah dikasih coach dance Kak. Jadi kayak kita dari 50 sampai 20 tuh kita udah sering latihan. Ya, terus kayak juga. trainingnya udah bareng-bareng juga gitu kan. Hmm. Jadi kayak emang diajarinnya tuh untuk jadi satu kesatuan gitu. Oh. Ya, 20 besar ya. Satu bulan kita intensif banget Ah, trainingnya intensif. benar-benar tiap hari. Kayak Oh. pagi ya, bangun pagi, olahraga, terus habis itu langsung dance, kayak kita lari-larian, apalagi kalau takut telat kan. Oke, jadi kayak asrama gitu ya. Iya, bener. Oke. Ini kalian ada kayak leadernya gitu-gitu nggak sih? Di sini nggak ada sih ya Ya, kita. nggak ada leader yang officialnya gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya kita ada butuh, misalnya ajarin dong nyanyi dengerin ini, biasa kita carinya ke yang jago nyanyi kayak Ata gitu, Suji. Tapi kalau misalnya kayak gimana sih misalnya cara ngatasi nervous di atas panggung dan lain insecure, biasanya itu datangnya ke aku. Jadi kayak kita punya bidangnya masing-masing kayak untuk saling membantu, saling mengangkat satu sama lain, gitu-gitu Kak. Oke. Nah, tadi kan kalian sempat menyinggung nih ada Caribel 2.0. Kalian kan dibentuk dari agensi yang sama ya? Nah, Ya, kalian tuh dibentuk untuk menggantikan mereka atau hanya sebagai sisternya aja nih? Bukan sih, bukan. malah sister groupnya pun bukan ya. Jadi memang Pak Teguh yang biasa kita panggil Dedi ini ya, itu adalah dulunya memang dia itu creator of creatornya Cherry Cherry Bell. Bell gitu. Tapi apa yang sekarang Dedi Teguh buat gitu, apa yang dia visikan melalui kita itu ya untuk menjadi sun yang pertama gitu, bukan menggantikan di bawah, atau di bawah bayang-bayang meneruskan. siapapun gitu. And in my opinion, Cherry Bell sama Sun tuh beda banget, so different. Iya, kita tuh Konsepnya berbeda konsep gitu kan. Dan emang genrenya juga udah beda banget. genrenya juga gitu. udah beda banget. Oke, jadi Sun yang Pusat Tata Surya Yai, jadi yang baru yang menerangi mungkin industri permusikan tanah air kali. Kalau kita Oke. bahasanya kita mau menggebrak industri musik. Udah punya persiapan gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali girl band, boy band yang dibentuk terus kiblatnya tuh ke K-pop gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Punya konsep sendiri nggak atau Kalau menurutku, kalau kita itu sangat open dan kita ternyata tuh memang mau mengeksplor semua genre sih ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak kalau kita nggak ada satu kiblat yang khusus gitu. Jadi kayak sekarang kan kita udah nyobain nih K-pop, J-pop mix sama dangdut, dan buat next comeback-nya juga udah ada konsep-konsep yang menurut aku gitu. orang nggak duga ini kok lagunya kayak gini gitu. Dan aku Jadi, yakin lagi-lagi berbeda-beda. kedepannya kita akan terus open untuk mencoba various genre gitu. Seru banget sih, beda-beda konsep sih comeback. jadi semua ini ya genre dijadiin satu gitu ya, dicobain gitu ya. Cobain, benar-benar. kita jajal. Kita bakal explore. Kalau untuk konsepnya sendiri kalian ngusungnya apa sih? Girl crush kah atau yang unyu-unyu kah atau apa? Semuanya. Ya, karena Gado-gado ya. kita ada tiga genre. Genre yang pertama itu kan K-pop, di situ emang kita girl crush banget. Nah, tapi begitu kita pindah ke J-pop, kita menjadi anak sekolahan yang lucu-lucu. Begitu masuk ke bagian dangdutnya itu baru kita Jati diri fun-nya, kita. Jati diri asiknya. kita. Kayak siapa yang nggak joget kalau denger Iya, dangdut sih? joget, goyang uletnya gitu. Anak kecil umur 3 tahun suka joget. Iya. Nah, ini dangdut dan juga girl band ini jarang sekali untuk disatukan ya. Ini apa sih alasannya untuk memasukkan unsur dangdut ke lagu kalian? Jadi memang justru tuh konsep utamanya lagu Shine ini adalah gimana caranya kita tuh embrace culture kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah gitu dengan menyukai K-pop, dengan menyukai J-pop, dengan menyukai musik-musik barat pop biasa, itu kayak nggak ada yang salah, tapi jangan sampai kita tuh kayak melupakan roots-nya kita gitu. Jadi memang konsep tujuannya dari awal memang arahnya ke situ, makanya dangdut itu udah ada dari awal gitu. Oke, dan kebetulan ini belakangan dangdut koplo lagi naik lagi ya. Benar. Langsung menuju pasarnya. Nah, siapa yang nyanyiin part dangdutnya itu? Cata. Oh, langsung nyala ya.
Ini kalau Aku kamu sebelumnya apakah juga sering menyanyikan lagu dangdut kah atau ini baru pertama kali nih? kebetulan mamaku kan emang di bidangnya tuh dangdut ya. Kayak yang tadi Oh. kan mama mama sama papaku tuh emang penyanyi gitu pada zamannya. Kalau papa lebih ke pop rock, tapi kalau mama dangdut, spesialis dangdut. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa ke dangdut, karena emang dari kecil tuh aku makanannya kayak udah lagu-lagu dangdut gitu loh, Kak. Kayak Hmm. mama setiap hari nyanyi dangdut, terus emang kita sering banget sekeluarga tuh nyanyiin lagu dangdut gitu. Aku setiap hari dengerin lagu dangdut. Mama suka ngasih tahu nih lagu dangdut yang ini enak nih, yang ini gitu. Jadi kayak dangdut itu udah bukan jadi hal yang baru buat aku. Makanya udah dari kecil udah dapet sentuhan dangdut gitu. Oh, pantesan waktu aku dengerin lagu kalian yang part dangdut itu fasih banget ya itu ya. Iya. Kalau Tapi mau soal sebenarnya nggak dangdut, sebagus itu kenapa? kok. Apa? Nggak sebagus itu kok, Kak. Bagus. Ini ngomong-ngomong soal dangdut koplo, kalian sendiri ada lagu-lagu favorit gak sih? Kalau kita sih akhir-akhir lagi seneng dengerin ini Iya. nggak sih, kita sering banget di apart nyanyi lagu Ojo di Bandung Cek. Oh iya, Iya. Yang benar-benar. sempat rame itu. Iya. Tapi kayak emang kita tuh juga sering dangdutan gitu gak sih? Kayak kita kan sampai sekarang kan kita masih konsisten nge-live di aplikasi streaming GoPlay kan. Terus kita tuh sama viewers kita tuh emang sering dangdutan Dangdutan gitu loh juga. kan. Kayak entah lagu-lagu lama gitu-gitu kan. Terus kayak jadi kita asikin joget-joget dangdut, nyanyi dangdut kayak emang Kasihan sih yang sebelah-sebelah. Kedengeran berisik gitu malam-malam kita teriak-teriak joget-joget. Jadi lagu favoritnya ini Ojo dibanding ke ya. ya untuk Ya. sekarang kita lagi suka aja dibandingin kayak Kalau Ata sendiri nih lagu dangdutnya sukanya apa nih? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku tuh lebih sukanya dangdut yang agak ke Melayu. Jadi kayak lagu-lagunya Siti Nurhaliza, Iyeth Bustami, kayak gitu-gitu, Kak. Bukan yang dangdut koplo. Oke. Tapi Lama dapetnya sekali di sini, Anda ya. iya, nih karena faktor mama nih, jadi aku tahu banyak tentang dangdut gitu. Oke. Ini teman-temannya tahu nggak nih Iyeth Bustami, Siti Nurhaliza tahu nggak nih? tahu Tahu kok, dong. tahu mereka. Tahu. Mereka Kita sering nggak aku tahu. kasih dengar lagu-lagu Sering Iyeth Bustami, dicekokin pokoknya bos Melayu. kata. Kenapa? Sering dicekokin sama Ata. Jadi setiap hari ini ya dengerin dangdut terus ya, Ata. Iya. Oke. Nah, untuk lagu debut kalian ini judulnya adalah Shine. Ini menceritakan soal apa sih? Kalau misalnya judul lagu Shine kita sendiri ini, kita ini tuh mau kayak yang tadi kata saya bilang, kita tuh kan mau embrace dangdut gitu kan, sebagai culture kita gitu loh. Jadi kita mau mengajak semua anak bangsa untuk bareng-bareng sama kita embrace culture kita dangdut gitu loh. Jadi jangan terus-terusan mengikuti arus tren, cintailah juga culture kita dangdut. Dan kita juga ada kayak semacam tagline-nya gitu kan judul lagunya Shine, kita juga ada tagline Let Yourself Shine gitu. Jadi dengan cara masing-masing, nggak harus sok keren ngikutin apa-apa, kita tuh tetap bisa gitu loh bersinar dengan cara kita masing-masing. Jadi benar gitu nggak sih? Jadi berkesinambungan ya antara nama grup Yes. sama lagu ya, Sunshine ya. Iya. Nah, ini masing-masing member, ini apakah punya kesamaan untuk selera musik? Justru, tapi nggak, kalau aku sama Nabila ini adalah Bala Dewa Sejati. Bala Dewi. Bala Dewi Sejati. Kita tuh punya misi untuk mendewakan apartemen. Iya benar. Kita Oke. Lagu Dewa Kak. Oh dia, Kalau aku tuh lebih yang ke yang penting easy listening aja gitu Kak. Jadi kayak nggak punya tertentu ya. genre yang aku suka, lagu yang aku suka. Jadi kayak emang yang nyantol kayak oke aku suka lagu ini gitu loh. Jadi entah tiba-tiba bisa lagu Mandarin, lagu K-pop, J-pop, mungkin semuanya juga. Kalau yang easy listening aku suka gitu. Kalau Sujin? Aku lagi suka lagu-lagu yang gitu. oh ya, Lagu apa itu? Coba dong. Begin by Manskin, terus kayak Confident by Demi Lovato. Kayak aku lagi suka lagu-lagu yang sangat ngegas, powerful. dan ngegas. Terus kayak River, yang kayak yang gitu lah. Aku jadi malu. Kalau Ata?
Kalau aku juga sama sih, nggak ada spesifik lagu yang aku suka. Aku dengerin semua lagu, bahkan sampai ke ya sama kayak yang Korea, dangdut, pokoknya semua aku dengerin. Nah, kalau yang enak pasti aku bakal kayak dengerin terus terus aku pelajarin kayak gitu-gitu. Oke, jadi beda-beda ya justru ya. Beda. Jadi jadi satu kesatuan di Sun gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, ada cerita menarik gak nih waktu proses pembuatan lagu dan musik video nih? Cerita menarik banyak sebenarnya Banyak ya. ya Sampai sebenarnya. nggak bisa dihitung. Jadi emang kita tuh waktu proses pembuatan lagu ini termasuk lama ya. Jadi sebetulnya lagu Shine ini tuh bahkan udah ada dari Sebelum waktu kita kita audisi audisi 300 besar. 20 besar. Ya, Kalau kita kita aku udah pernah dipanggil dengar terus lagunya tapi masih yang raw banget gitu, masih raw banget. Dan kayak sepanjang prosesnya ini kayak kita baru bener-bener dengerin hasil jadi yang bener-bener jadinya tuh waktu pas waktu pas kita selesai recording muncul final draftnya. Jadi sebelum kita masa recording pun itu tuh kita masih yang kayak berubah-ubah part, berubah-ubah instrumen, berubah-ubah adlib, berubah-ubah harmonizing, kayak bener-bener entah gimana caranya tuh kita tuh bener-bener mengeksplor gimana caranya lagu ini tuh bisa bener-bener pas. iya bisa bener-bener pas semua, mulai dari transisinya, dari pesan-pesan yang mau disampaikan, dari sisi vokalnya disesuaikan lagi ke dance-nya, karena kan ini apa ya, 3 genre yang digabung, bukan cuma masalah vokal tapi secara tarian juga harus bisa menyampaikan bener-bener. semua itu kan. Jadi Pesannya kayak gitu kan. wah itu bener-bener chaos dan fix dari Terus jadinya dramanya sih. tuh banyak banget gitu juga loh Kak. Kayak, dari kayak kita genrenya yang beda-beda, terus habis itu kayak tiba-tiba masuk ke genre yang campur-campur kayak gini gitu ya. Terus kayak pas kata nyoba ini kayak ternyata pas kata udah jadi ini nggak cocok ya, jadi harus ulang lagi. Jadi makanya prosesnya tuh emang panjang banget gitu Kak, karena kita tuker-tuker lagi, terus habis itu entah tiba-tiba dari dance kayaknya kurang cocok deh sama lagunya, Ganti koreo lagi. ganti koreo Karena lagi. dalam satu lagu tuh kita harus feel-nya beda-beda dari mulai pertama, terus habis itu kita harus beda feel lagi, terus yang terakhir kita harus beda feel lagi. Jadi dari dance, dari nyanyinya itu kita kayak masih eksperimen gitu dance-nya. Jadi kayak ini kayaknya kurang deh, kayak kurang fun banget deh, kurang kan bagian tengah itu J-pop ya Kak. Jadi kayak kurang fun, harus kita ganti, harus gini gitu. Jadi itu sih yang bikin kita menarik, karena kita belajar banyak dari satu lagu itu. Oh, berarti kalian ikut terjun langsung ya untuk proses pembuatannya ya? Iya. Ya. Oh, oke. Jadi nggak cuma menyanyi dan menarikannya, tapi juga ikut proses produksinya seperti apa gitu-gitu ya? Oke. Nah, di waktu awal debut nih ya, waktu kalian muncul gitu, sempat ada komentar-komentar miring nih soal kalian nih. Wah, ini kok kayak gini sih, kayak biduan kayak gini-gini ini. Gimana tanggapan kalian? Lagi-lagi ya kita merasa kayak emang apa ya gitu yang salah dari seorang biduan, emang apa yang salah dari lagu dangdut gitu Kita nggak merasa itu ejekan sebetulnya, dan apalagi terlebih sebetulnya waktu itu rilis kan orang belum tahu lagu kita kayak apa kan. Jadi pas mereka bilang ini apaan sih girl band dangdut bla bla bla, Iya, kita dalam pada hati juga kayak yang nggak Ya salah. nggak salah Udah emang. pertama Nah, sebenarnya normal juga karena kan orang-orang belum pada tahu kan konsepnya Jadi kayak apa. Dan kita kayak memaklumi sih. Cuma yang jadi pertanyaan kita adalah emangnya ada apa dengan dangdut? Emang dangdut adalah hal yang negatif? Padahal kan itu lagu Indonesia banget kan. Sudah ya, dangdut dari Indonesia. Kenapa harus dijudge sebagai hal yang negatif kayak gitu? Dan di satu sisi kita bangga ya, karena berarti kita berhasil mendobrak stereotype. Karena pada pas saya bilang ini kok nggak kayak girl band pada umumnya, ini girl band apa? Oh berarti pesan kita tuh sampai gitu. Banyak yang cuma bandingin tuh kita nggak ke arah sini sih, kita nggak ke arah sini. Orang kita tuh punya arah tersendiri gitu kan, kita punya pesan tersendiri yang mau kita sampaikan gitu, dengan baju batik kita dan makeup kita dan lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi berbeda dengan girl band lain ya, kalian anti mainstream ya untuk girl band, untuk konsep-konsep girl bandnya ya. Iya. Gitu ya. Jarang loh ini untuk girl band dangdut. Ya semoga kalau misalnya kalian go internasional kan bisa membawa. Amin. Nah, apa yang membedakan kalian dengan grup lain?
Kalau dari kita ya dari setiap individualnya aja tuh menurut aku kita nih benar-benar semua beda. Jadi kalau misalnya kalian lihat girl band kita nih kalian mau cari, aku mau cari yang muka yang kayak orang Korea, ada deh. Aku mau cari yang kayak orangnya cantik-cantik lembut kayak princess, ada. Yang Indonesia Indonesia banget. banget. Aku mau cari yang nyentrik-nyentrik ngedangdut, ada. Kita tuh ya kayak kita tuh benar-benar punya warna yang berbeda dari tiap individual, kita gabungin jadi satu juga dengan lagu yang gak pada umumnya gitu. Bener-bener. Dan di lagu kita tuh orang juga bisa, orang yang penggemar K-pop mungkin akan suka banget sama part awal, orang yang familiar dengar lagu J-pop akan seneng juga dengar lagu yang bagian tengahnya. Dan untuk Bener-bener. orang-orang yang kayak lagi seneng-seneng kan TikTok sekarang apa-apa lagunya kan dikoploin kan ya kak ya, jadi pasti akan masuk juga buat part kita yang dangdut terakhir. Jadi kita ini grup all in one package gitu menurut aku. Yes. Menurut aku warna suara kita itu juga Iya, beda. kita tuh Beda-beda. berkarakter banget warna suaranya, Kak. Mm-mm. Jadi kayak apa bingung juga bilangnya kayak gimana. Ada yang powerful juga, terus kayak aku biasa tipe yang balat-balat gitu, yang kayak akustikan. Iya, bener. Terus kayak apa yang cengkoknya khas banget. Dan yang mereka yang jago nge-rapnya luar biasa. Jadi kayak kita mau cari, aku fans banget nih sama rap-rap, ada di sini gitu. Jadi kayak kita kayak bener sih tadi kayak kita dalam satu package. Ini kan beda-beda ya, dari selera musiknya beda, dari idolanya juga beda-beda. Gimana cara kalian untuk menjaga kekompakan? Justru sih kita jadi ini ya, aku sampai sini aku kan dengerinnya biasa K-pop sama Dewa aja. Cuman sejak ada di sini, jadi tuh kayak music range aku tuh meluas gitu loh. Karena emang dari dasarnya kita tuh udah dimulai dengan saling percaya dan saling respect ya. Jadi kayak mau meskipun mereka suka apa, justru bukan yang aku malah yang kayak, lu ngapain sih dengerin ini? Tapi kita malah yang kayak, coba dong lu lagi dengerin apa? Aku mau tahu ya. kayak gitu. Terus kayak Jadi kadang malah bikin nambah Nambah wawasan. ya, nambah wawasan. kita dengerin jalan ini bagus banget gitu. Iya. Tahu lagi. Oke. Nah, ini kan kalian ada 5 orang ya. Coba deh sebutin 5 kata yang menggambarkan Sun. Kalau aku anti mainstream, out of the box. Kelebihan ya? Kelebihan kan 5 kata ya? Anti mainstream kan 1 kata. Anti mainstream, out of the box. Oke, boleh. Terus, Campur-campur. 5 kata. FIK. 5 kata. 5 kata itu 5 Unik, huruf. unik. Oke. Unik, cantik. Oh iya, udah. Sisanya di poin yang lain, sisanya di ya oke, sama baik. yang lain. Coba, Ata, coba 5 kata buat Sun. 5 kata. Campur-campur tapi tetap keren. Wih. Oh iya. Ya nggak sih, biasanya kan orang campur-campur apaan sih, belum tentu dibungkusnya tuh sebagus mungkin. Tapi kan kalau di sini ini sudah paling keren banget ya. Walaupun ada mess up-nya Oke. gitu. Nilainya mungkin mau nambahin lagi? Sujin. Pretty, sex boy, powerful, strong, sama talented. Wih. Dan mungkin mau nambahin? Kalau aku berbeda, terus abis itu kita juga talented, kita sayang satu sama lain. Yeay! Kalian ini tinggal satu rumah atau enggak? Iya. Ya, kita di Oh, apartemen jadi bareng. oh. Jadi biasanya nih yang nggak pernah keluar rumah ya kayak aku kan nggak pernah sama sekali. Ngekos pun aku nggak pernah. Jadi emang nggak pernah nih sama sekali untuk tinggal di luar rumah selama ini. Bahkan pas kemarin kita karantina sebulan aja itu hal yang berat banget buat aku. Kayak nggak pernah tinggal di luar rumah selama itu. Terus apalagi sekarang harus keluar dari rumah. Tapi dengan hal yang lebih positif lagi, aku benar-benar kayak ini suatu pengalaman yang sangat berharga buat aku kayak gitu. Oke. Ini kalian semua asli Jakarta semua atau ada yang paling jauh di mana gitu? Enggak sih, kita Jabodetabek. Iya, semua. Jabodetabek. Oh, jadi ya nggak terlalu jauh lah ya sama Ada keluarga. Jakarta. Iya. Kenapa?
Kayak mereka bertiga kan dari Tangerang. Terus Mm-mm. aku sama Kak Atta itu dari Jakarta. Oke. Jadi nggak terlalu jauh ya sama Iya, keluarga ya. masih bisa pulang lah ya. Ngomong-ngomong ini katanya musik videonya belum rilis ya? Iya, Ya, Kapan tapi tuh? sebentar lagi kok bakal rilis. Jadi itu memang kemarin yang ready-nya itu baru official Audio. audionya aja gitu. Tapi di satu sisi kita juga seneng sih bisa rilis official audio dulu. Jadi apa ya, kayak musiknya dulu gitu. Orang biar fokus ke musiknya dulu buat Mendengarkan. Terus bisa mencerna liriknya tuh sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Konsepnya juga. dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa bisa jadi kayak dangdut banget ya konsepnya, tapi Iya, jadi bener. tercerahkan di lagu. Oke. Ini kapan untuk rilisnya kapan nih? Ada bocoran nggak? Oke. Sebentar lagi kok ya. Bentar lagi pasti. Oh, jadi nggak sabar ya untuk menunggu gimana nih dance-dance-nya dan juga konsepnya seperti apa gitu ya. Terakhir, boleh nggak nih nyanyi lagu Shine? Boleh. Sabar nanti ya. 5, 6, 7. Tak perlu Dengan marah yang menyakitimu, jadilah dirimu. Lagu part dangdutnya dong. Oke, Ata. Silakan, Mbak Atta. Kalau aku suka yang kayak gini, bisa goyang jadi diri sendiri, nggak perlu malu, lemasin aja. Biar aja orang berkata apa, biar aja mau bilang gimana, ya perlu. Bahagia. Akhirnya bisa mendengarkan lagu dangdut dibawa dengan konsep yang lebih modern dan cheerful untuk anak-anak muda gitu ya. Ya benar Kak. Baik, terima kasih San atas waktunya mau ngobrol sama Tribuners di rumah dan juga aku ya Siska Mawaski di sini ya. Sukses terus buat kalian. Ditunggu ya musik videonya ya. Dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih San. Baik Tribuners, demikian On Cam Afrinet kali ini. Jangan lupa untuk saksikan On Cam Afrinet berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski dan juga San pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.